いい級ですって。はい。肩の力を抜いて。お願いします。敵隊が出てきました。あれがチャヘイン、凄まじいな。何かしら、気のせい。バカじゃないし。ほらほら、バーッとされちゃご自分のペースでどうぞ。あいつ本当にいいか。やっと一人慣れた。ここがつぶやか。残っている。出ること。ついてみるくらいなら。Di episode sebelumnya, kita melihat Jinwoo mendaftarkan dirinya menjadi salah satu tim penambang. Ia yang melihat wakil ketua Guild Hunter untuk pertama kalinya langsung menyadari jika wanita itu sangat kuat. Bahkan mungkin kekuatannya setara dengan ketua Gogunhei. Chae-in yang juga merasakan aura yang begitu sangat kuat kemudian melirik ke arah Jinwoo. Namun sebelum Chae-in melihatnya, Jinwoo langsung menghilang sekejap mata. Lalu di saat merasa keadaannya sudah aman, Jinwoo langsung melesat ke tempat bos monster yang tengah tertidur. Ia yang menyadari bos dungeon ini sangat kuat, seketika menjadi bersemangat dan berniat mengalahkannya lebih dulu. Tapi di saat ia akan bersiap-siap melawannya, ia dikejutkan dengan Chae-in yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya mengatakan, "Soko de nani o shirun desu ka?" Jinwoo yang mendengar ada orang di belakangnya langsung menyembunyikan belatinya dan beralasan jika dirinya tersesat. Chae-in yang mendengar itu kemudian menyuruh Jinwoo segera pergi. Jinwoo yang sambil melirik gadis itu kemudian bergumam mengatakan, "Itu Chae-in, dia tidak normal. Aku sama sekali tidak menyadari dia di belakangku." Sedangkan Chae-in yang melihat belati yang barusan dipegang oleh Jinwoo sudah tidak ada, juga bergumam di dalam hatinya, "Aku sangat yakin dia tadi memegang senjata. Apa aku berhalusinasi?" Lalu sambil mendekati Jinwoo, Chae-in mengatakan, "Tolong pergilah secepatnya. Kalau kau membuat bosnya sampai marah, maka banyak orang yang akan mati." Jinwoo yang tidak ingin dicurigai langsung meminta maaf dan segera pergi. Dan ketika Jinwoo melewati Chae-in, Chae-in merasakan sesuatu yang aneh. Ia yang penasaran dengan Jinwoo kemudian memanggilnya, "Hei, tunggu sebentar." Jinwoo yang berbalik melihatnya, tubuhnya langsung diendus-endus oleh Chae-in. Dan setelah mengendus tubuh Jinwoo cukup lama, terlihat Chae-in langsung berbinar-binar mengatakan, "Tidak ada baunya." Jinwoo yang kebingungan melihat tingkah lakunya langsung bertanya apakah ada masalah. Tapi Chae-in langsung kembali menanyakan apakah Jinwoo memang seorang hunter. Ia yang penasaran kemudian melihat ID card Jinwoo. Dan setelah mengetahui Jinwoo adalah seorang rank E, ia langsung mengatakan, "Tidak apa-apa, tapi berhatilah di saat kau kembali, karena dungeon ini sangat luas." Jinwoo yang tidak ingin ambil pusing kemudian langsung pergi. Dan setelah Jinwoo meninggalkan tempat bos, Chae-in kembali bergumam mengatakan, "Apakah karena rank dia terlalu rendah ya? Tidak, baunya malah begitu sangat wangi." Sedangkan Jinwoo yang sudah kembali ke tim penambang terlihat beralasan jika dirinya tersesat. Pak Herman yang mendengar itu kemudian tertawa mengatakan, "Kamu tersesat dan bertemu Hunter Cha. Kamu ini laki-laki yang beruntung, karena sangat jarang orang seperti kita bisa berbicara dengannya." Mendengar mereka membicarakan Hunter Cha, terlihat salah satu orang ikut nimbrung mengatakan jika Hunter Cha bisa mencium bau Hunter, dan katanya bau Hunter itu sangat buruk. Jadi karena itu dirinya selalu membawa sapu tangan untuk menutup hidungnya. Jinwoo yang baru mengetahui tentang itu langsung bergumam di dalam hatinya, "Oh, jadi karena itu dia bertanya apakah aku seorang hunter." Lalu singkat cerita, terlihat tim penambang sudah selesai menyelesaikan tugasnya.
Pak Herman yang sambil memberikan gaji Jinwoo kemudian mengatakan, "Aku sudah bertemu banyak orang ketika bekerja seperti ini. Tapi baru kali ini aku bertemu dengan orang sepertimu. Kamu sangat berbakat dalam hal penambang. Biasanya aku tidak berkata seperti ini. Tapi apakah kamu mau bekerja menjadi bawahanku? Aku akan menjagamu dengan baik." Jinwoo yang mendengar tawaran Pak Herman kemudian menolaknya dengan sopan dan mengatakan jika dirinya mempunyai pekerjaan lain. Pak Herman yang pengertian kemudian menanggapi, "Oh, sayang sekali. Kalau begitu bagaimana kalau besok? Apakah besok kamu bisa datang lagi?" Jinwoo yang terkejut mengetahui besok mereka melakukan pekerjaan langsung menanyakan, apakah besok Ghoul Hunter akan melakukan raid lagi. Pak Herman pun menjawab, tentu saja mereka akan melakukan raid di dalam dungeon rank A. Tapi besok yang melakukan raid adalah tim B. Jinwoo yang mendengar besok Ghoul Hunter akan melakukan raid lagi langsung setuju untuk bekerja esok hari. Sementara di tempat lain terlihat Chaehin tengah menelpon seseorang. Chaehin berkata, "Bisakah kamu mencari informasi mengenai orang yang bernama Sung Jinwoo? Dia bekerja di penambangan hari ini." Orang itu yang mendengar Chaehin mencari informasi tentang Jinwoo langsung terkejut mengatakan, "Hunter rank E itu lagi ya? Sebenarnya Master Cho juga meminta hal yang sama dariku." Chaehin yang terkejut mendengar Master Cho juga mencari informasi mengenai Jinwoo langsung menanyakan alasannya. Orang itu pun menjawab, "Aku sangat bekerja keras mencari informasi mengenai orang itu. Tapi aku sama sekali tidak menemukan apa-apa. Asosiasi sudah mengunci data orang itu. Baru pertama kali aku melihat keamanan yang begitu sangat ketat hanya untuk seorang rank E." Chaehin yang tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang Jinwoo terlihat merenung mengatakan, "Dari semua hunter yang pernah aku temui, kenapa hanya dia yang berbeda? Dia adalah orang pertama yang baunya sangat wangi." Lalu singkat cerita keesokan harinya, Jinwoo yang pergi untuk menambang terlihat disambut dengan hangat oleh tim penambang. Jinwoo yang melihat sikap mereka langsung tersenyum karena mengingatkannya dengan tim lamanya. Sementara Ghoul Hunter tim B yang memerlukan satu penambang untuk membawakan barang mereka kemudian menanyakan, apakah ada satu orang tim penambang yang mau ikut dengan mereka. Para tim penambang yang mendengar itu terlihat menolak karena takut. Ketua tim B yang melihat mereka ketakutan kemudian menawarkan jumlah upah yang cukup banyak. Namun mereka yang tidak ingin membahayakan nyawanya terlihat tetap menolak untuk ikut. Pak Herman yang mengerti timnya tidak ada yang berani langsung menegaskan jika wajar saja mereka tidak ada yang mau ikut karena semua tim penambang adalah seorang hunter rank rendah. Meskipun mereka masuk hanya untuk membawakan barang, tapi resikonya terlalu tinggi. Mereka bisa saja mati dengan konyol di dalam dungeon rank A. Ketua tim B yang melihat semua tim penambang tidak ada yang mau ikut terlihat cukup kecewa karena mereka sangat membutuhkan satu orang membawa barang. Namun tepat setelah itu terlihat satu orang yang mengangkat tangannya dan ternyata orang itu adalah Jinwoo. Semua tim penambang yang melihat Jinwoo berniat untuk ikut langsung khawatir mengatakan, "Mas Sung, apa yang kamu pikirkan? Ada banyak monster yang sangat kuat di dalam dungeon rank A. Kenapa kamu malah mempertaruhkan nyawamu? Anak muda sepertimu seharusnya tidak mempertaruhkan nyawanya seperti ini." Jinwoo yang melihat mereka sangat khawatir kemudian menegaskan, "Pasti dirinya akan baik-baik saja." "Ya iyalah, kamu kan sebenarnya seorang hunter rank S." Ia yang membulatkan tekadnya untuk ikut langsung mengatakan di dalam hatinya, "Walaupun aku hanya membawa barang mereka, tapi mengamati mereka dari dekat merupakan sebuah kesempatan. Ini bisa menjadi pengalaman bagus untukku." Sedangkan si ketua tim B yang melihat Jinwoo berani untuk ikut kemudian berbisik menanyakan ranknya. Salah satu orang pun menjelaskan, dia baru saja bekerja dengan tim penambang. Pasti dia mengajukan diri karena tidak tahu betapa bahayanya rank A. Ya elah bro, kalian semua kroyok dia juga masih kalah jauh kali. Si ketua yang mendengar itu terlihat tersenyum tipis. Lalu setelah saling memperkenalkan diri, mereka kemudian masuk ke dalam dungeon.
Jinwo yang terus menatap dungeon itu kemudian bergumam mengatakan, "Kenapa aku merasakan sesuatu yang mengerikan? Ini perasaan yang sama ketika memasuki dungeon merah. Apa aku hanya terlalu gugup?" Salah satu hunter yang berpikir Jinwo pasti ketakutan kemudian berbisik mengatakan, "Kau tidak perlu takut, Kinhon opaku." Maksudnya ketua. Kami semua adalah hunter yang hebat. Jinwo yang memperhatikan wanita itu juga langsung mengatakan di dalam hatinya, apakah dia adalah healer rank A? Mbak Juhe juga adalah healer rank B. Kalau saja dia tidak mempunyai trauma, dia pasti akan cocok berada di tim ini. Sementara ketua tim yang terus menuntun mereka di dalam dungeon terlihat juga bergumam di dalam hatinya, "Ini pertama kali aku ditugaskan untuk memimpin para tim penyerang. Jika kami berhasil menyelesaikan dungeon ini, aku pasti akan ditunjuk sebagai ketua tim B secara resmi. Aku mungkin tidak selevel dengan Master Choi Jong-in ataupun wakil ketua Cha, tapi aku salah satu yang terbaik dari hunter rank A. Aku pasti bisa melakukannya." Lalu beberapa saat kemudian, mereka yang menyadari kehadiran monster terlihat langsung sigap memasang formasi bertarung. Jinwo yang terkejut melihat kesigapan mereka langsung bergumam mengatakan, "Mereka langsung sigap bertarung tanpa instruksi. Inikah kekuatan tim penyerang utama?" Sedangkan si ketua yang melihat monster yang menyerang mereka adalah sekelas serigala, kemudian terkejut sambil terus menghabisinya. Dan setelah menghabisi kumpulan serigala itu, mereka tampak kebingungan mengatakan, "Kenapa monster serigala bisa ada di dalam dungeon rank A?" Jinwo yang melihat mereka kebingungan kemudian bertanya, apakah keberadaan monster serigala di dalam dungeon rank A adalah sesuatu yang langka? Si healer pun menegaskan, "Tidak juga, tapi biasanya karena monster serigala terlalu lemah, mereka biasanya selalu diburu monster lain. Biasanya kawanan mereka tidak sebanyak ini karena selalu dimakan monster yang lebih kuat. Tapi kenapa sekarang mereka sebanyak ini?" Namun Jinwo yang melihat sebuah tali di leher serigala itu langsung menyimpulkan jika ada sesuatu yang sengaja memelihara mereka. Si ketua yang mendengar itu kemudian menanggapi, "Itu berarti ada sesuatu yang sengaja menjaga mereka tetap hidup. Kemungkinan mereka sengaja digunakan sebagai anjing pemburu." Jinwo yang juga memikirkan hal yang sama kembali bergumam di dalam hatinya, "Pasti monster yang memelihara mereka cukup pintar. Dia sengaja memelihara kelompok serigala untuk menyerang para hunter. Apapun spesies monster yang pintar itu, pasti akan sangat sulit melawannya." Lalu tepat setelah itu, Jinwo merasakan kedatangan monster yang cukup kuat. Dugaanku benar, musuh yang sebenarnya sudah datang. Si ketua yang melihat monster yang datang itu seketika langsung pucat ketakutan. Ya Tuhan, yang ternyata itu adalah monster ogre kelas atas. Dan yang lebih membuat mereka merinding ketakutan, mereka bukan hanya dihampiri satu monster ogre, melainkan puluhan monster ogre. Si ketua yang masih tercengang melihat sekumpulan monster ogre di hadapannya kemudian dilempari sebuah tombak. Si ketua yang melihat sebuah tombak melesat ke arahnya langsung menangkisnya dengan tamengnya. Namun ia yang melihat tamengnya hampir hancur tentu sangat terkejut mengatakan, "Tidak mungkin kekuatannya sekuat ini." Ia yang masih gemetaran ketakutan kembali dikejutkan melihat satu ogre yang sudah ada di hadapannya. Ia yang akan ditebas dengan kapak, untungnya masih sempat menangkis dengan tamengnya. Sementara bawahannya yang juga tengah berhadapan dengan ogre lain terlihat juga kesusahan melawan mereka. Satu hunter yang menyadari ada ogre yang berniat menyerang para mage langsung berteriak memperingatinya, "Awas, mereka mengincar mage." Satu mage yang sangat pede dirinya bisa membunuh ogre itu langsung menimpal mengatakan, "Tenang, jangan khawatir, kami tidak bisa dikalahkan dengan mudah." Namun di saat ia melihat sihir apinya tidak mempan sama sekali, seketika dirinya menjadi sangat panik mengatakan, "Tidak mempan, pertahanan sihir mereka terlalu kuat." Mage Tobrut yang mencoba menahan ogre itu dengan sihirnya terlihat juga kesusahan mengatakan, "Dia terlalu kuat, aku hanya bisa menahannya selama 5 detik." Mage lain yang mendengar itu kemudian mengeluarkan sihir pemanggil seperti Jinwo.
Ia yang menyuruh prajurit sumonya melawan ogre itu. Kemudian bergumam mengatakan, aku harap ini berhasil. Aku hanya bisa mensumon 2 makhluk. Satu makhluk memiliki kekuatan yang setara dengan hunter rank A. Tapi aku tidak bisa menggunakan sihir lain setelah menggunakan sihir pemanggil. Ini adalah serangan andalanku yang selalu aku simpan. Namun ia yang melihat makhluk sumonya tidak berdaya melawan ogre itu langsung terlihat panik mengatakan, manaku hampir habis. Jika aku memanggil satu makhluk lagi, maka manaku benar-benar akan habis dan aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan para tanker yang mencoba melindungi pasukan di belakang terlihat mulai dibantai satu persatu. Si ketua yang menyadari mereka kalah jumlah langsung memerintahkan mereka membagi kelompok menjadi 3 tim. Tapi biarpun mereka mengubah formasi, terlihat para ogre dengan sadisnya menebas mereka. Si mage berkacamata yang menyaksikan tangan rekannya dipotong dengan sadis terlihat langsung maju untuk membantu. Ia yang bisa menahan ogre itu sementara waktu membuat si healer mempunyai kesempatan untuk mengobati tangan rekannya. Namun ketika si healer sudah menyembuhkan tangan rekannya, terlihat ogre sebelumnya tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Ia yang sadar dirinya tidak bisa kemana-mana terlihat mulai pasrah ketika akan ditebas. Tapi tiba-tiba terlihat Jinwo langsung membantunya diam-diam. Jinwo yang menggunakan sihir menghilangnya kemudian mengangkat ogre itu. Lalu dengan sadisnya ia mencabik-cabik ogre itu hingga tewas. Si healer yang melihat pemandangan mengerikan itu di hadapannya tentu merinding sekaligus kebingungan mengatakan, apa yang barusan terjadi? Jinwo yang masih dalam mode tidak terlihatnya kemudian juga membantu hunter lain agar menang melawan para ogre. Si ketua yang sekarang bisa dengan mudah membunuh ogre di hadapannya terlihat bergumam mengatakan, kenapa pertarungannya tiba-tiba lebih mudah? Namun yang mereka tidak tahu, Jinwo lah yang membantu mereka secara diam-diam. Jinwo yang sambil menyayat titik vital para ogre mengatakan, sebisa mungkin aku melemahkan para monster secara diam-diam. Beberapa monster sepertinya sudah menyadari keberadaanku. Ini akan berbahaya jika kalian melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dan seret, Jinwo menusuk leher salah satu ogre itu supaya para hunter bisa menyerangnya. Hunter wanita yang berhasil melubangi perut ogre yang sebelumnya ditusuk oleh Jinwo terlihat dengan bangganya mengatakan, baiklah, aku berhasil membunuh salah satu dari mereka. Wak, ngawak kode, dek. Kalian semua nggak mungkin bisa membunuh satu ogre pun jika Jinwo tidak membantu. Lalu singkat cerita, di saat mereka sudah berhasil membunuh semua ogre, terlihat wajah mereka yang tentu nampak senang sekaligus sangat bangga. Namun hunter mage berkacamata yang dari tadi melirik ke arah Jinwo terlihat bergumam di dalam hatinya. Pembawa barang itu, dia mungkin sedang berpikir tim penyerang ini sangat bodoh. Dengan adanya spellcaster milikku, tidak mungkin aku tidak menyadari apa yang dia lakukan. Siapa sebenarnya orang itu? Dia tidak mungkin seorang rank E. Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya aku bakal upload secepatnya. Oke, dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke, terima kasih. Dah.